Alkitab, salah satu buku paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Ia menggali pertanyaan-pertanyaan besar tentang keberadaan kita. Ia mengilhami banyak orang untuk melakukan hal-hal hebat dan membingungkan banyak orang lain. Mungkin Anda punya satu tergeletak entah di mana. Jadi, apakah Alkitab itu sebenarnya? Alkitab adalah perpustakaan kecil yang semua bukunya muncul dari sejarah orang Israel kuno. Di satu sisi, mereka sama seperti peradaban-peradaban kuno lainnya. Namun, di tengah mereka ada garis keturunan panjang orang-orang yang disebut nabi. Dan mereka melihat sejarah Israel bukan sebagai sesuatu yang biasa, sebagai bagian pusat dari apa yang Allah lakukan bagi seluruh umat manusia. Dan nabi-nabi ini secara harafiah adalah orang-orang jenius. Benarkah? Ya, mereka dengan mahirnya membentuk bahasa Ibrani untuk menulis berbagai epos puisi yang menakjubkan. Mereka adalah ahli metafora, ahli bercerita, dan mereka memanfaatkan semua ini untuk menyelidiki berbagai pertanyaan terumit dalam hidup, tentang kematian, kehidupan, dan perjuangan manusia. Jadi, ada banyak penulis yang menulis buku ini. Benar, dan naskah-naskah ini dibuat lebih dari 1000 tahun lamanya, dimulai dengan asal-usul bangsa Israel di Mesir. Kemudian mengarah ke kerajaan mereka dengan bait suci pertama mereka. Namun, mereka ditaklukkan oleh Babel yang membawa mereka ke pembuangan. Lalu, pada momen penting dalam sejarah mereka, banyak orang Israel pulang ke negeri mereka. Mereka membangun bait suci kedua, mereformasi identitas mereka, dan saat itulah kitab suci Yahudi mulai disusun, menjadi bentuk yang kita punya sekarang. Baiklah, Alkitab Yahudi. Apa isinya? Dalam bahasa Ibrani, ia disebut dengan akronim Tanakh. T adalah singkatan dari Taurat, yaitu cerita dasar Israel yang berjumlah 5 buku. N adalah singkatan dari Nevi'im, kata Ibrani untuk menyebut nabi. Dan bagian ini terdiri dari kitab-kitab sejarah yang menceritakan kisah Israel dari sudut pandang para nabi. Dan kitab-kitab puisi dari para nabi itu sendiri. K adalah singkatan dari Ketuvim, kata Ibrani untuk menyebut tulisan. Ia adalah kumpulan beragam kitab puisi, kitab hikmat, dan lebih banyak naratif. Orang Yahudi percaya bahwa melalui semua karya sastra ini, Allah berbicara kepada umatnya. Ada juga tulisan-tulisan Yahudi lain yang dibuat selama masa bait suci kedua ini. Ya, sekumpulan naskah yang sangat beragam, dan naskah-naskah ini juga sangat dihargai dalam komunitas orang Yahudi. Ada perdebatan sejak zaman kuno tentang apakah beberapa dari naskah-naskah itu dianggap bagian dari kitab suci mereka atau tidak. Jadi, ada beragam tulisan dalam jangka waktu yang panjang. Mengapa mereka mengumpulkannya menjadi satu? Bersama-sama, naskah ini menceritakan cerita epik tentang bagaimana Allah bekerja melalui bangsa ini untuk membawa tatanan dan keindahan dari kekacauan dunia kita. Dan semuanya itu membangun harapan pemimpin baru yang akan datang dan memperbarui semua ciptaan.